Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, khususnya Jemaat GKPI, Resort Jakarta Raya 1, Jemaat Jelambar, Jemaat Raja Wali, dan Jemaat Depok. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada saat ini, kita masih melaksanakan ibadah Minggu di rumah kita masing-masing, sesuai dengan anjuran pemerintah dalam pembatasan sosial berskala besar. Marilah kita sebagai warga negara yang baik dan warga gereja melaksanakan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, baik secara social distancing dan physical distancing, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Mari tetap semangat dan jaga kesehatan. Hari ini kita memasuki Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Dan tema minggu ini, bersoraklah bagi Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di ayat kedua kita bangkit berdiri. Kami puji dengan riang. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu.
untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa goyang bencana yang Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-21. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah terang tema Alkitab Indonesia, hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di ayat ketiga kita berdiri.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Engkaulah Tuhan berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 21, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu haleluya, kidung kasih yang madu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati.
Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Allah tentang perintah-perintah itu? Demikianlah firman-Nya, Akulah Tuhan Allahmu yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari KPRI 103. Di ayat ketiga kita bangkit berdiri, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanmu, mengikut Yesus keputusanmu, mengikut Yesus keputusanmu. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa syafaat.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas kehadirat-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang menjaga hidup kami dalam setiap waktu. Tuhan yang menguatkan kami menjalani setiap hal di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami bisa kembali hadir di dalam ibadah kami di hari yang Kau kuduskan ini. Kami bersyukur kami memiliki banyak talenta yang baik di gereja kami, sehingga jemaat GKPI Depok dapat beribadah di rumah masing-masing dengan menyaksikan video ibadah yang telah dipersiapkan dengan baik oleh pelayan-Mu di gereja. Engkau tahu keadaan kami Tuhan yang harus beribadah di rumah kami masing-masing. Keadaan yang memberi kami pengetahuan bahwa benarlah adanya lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Di dalam rumah kami masing-masing, kami panjatkan doa untuk negeri yang kami cintai ini. Negeri yang saat ini dilanda pandemi virus corona. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang memiliki kuasa besar yang mampu memulihkan negeri kami, memulihkan kondisi kami. Tuhan yang mampu menyembuhkan banyak pasien yang saat ini terserang virus corona. Tuhan yang mampu memberikan pengetahuan, kepintaran kepada para dokter, kepada ahli, kepada ilmuwan untuk bisa menemukan vaksin dan obat untuk virus corona. Tuhan yang mampu memulihkan kondisi ekonomi kami, Tuhan yang bisa mengembalikan kami untuk bisa beraktivitas dengan normal. Kami percaya Tuhan bahwa jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami percaya hal tersebut untuk kebaikan kami dan semuanya tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera di rumah, di dalam keluarga jemaat GKPI Depok terkhususnya yang saat ini karena keadaan virus corona kesulitan dalam ekonomi. Tuhan, kiranya Tuhan yang mampu memberikan kami ketabahan dan memberikan kami juga kesatuan hati sebagai jemaat supaya saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan yang baik, kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera kepada pelayan-pelayan gereja Tuhan, terkhususnya GKPI Depok, yang karena kondisi saat ini sehingga program-program yang sudah kami rencanakan tidak dapat terlaksana. Kiranya Tuhan saat semuanya ini sudah berakhir dan kami bisa kembali melakukan aktivitas kami bisa seperti terlahir baru dengan memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan di gereja Tuhan. Semakin kami memberikan hati kami kepada Tuhan dan percaya bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar selain kuasa Tuhan Yesus Kristus yang baik. Di dalam doa kami ini kami juga mengingat saudara-saudara kami yang dalam minggu kemarin mungkin berulang tahun. Kami berdoa Bapa supaya Tuhan memberikan mereka panjang umur, kesehatan, damai sejahtera Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Untuk keluarga jemaat GKPI Depok yang ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan Yesus yang berkati keluarga tersebut sehingga mereka senantiasa mendapatkan berkat dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 35, Seluruh Alam Tak Henti.
bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan kita bersyukur pada Minggu Jubilate yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salam jumpa kembali kepada seluruh warga jemaat GKPI Rasot Jaya 1, GKPI Jelambar, GKPI Rajawali, dan GKPI Depok. Salam sehat juga buat anak-anak sekolah minggu yang tentu beribadah bersama dengan orang tua di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah-kisah penting memang pantas untuk diceritakan kembali. Seperti halnya dalam kehidupan kita setiap hari, ada kisah-kisah penting yang selalu kita ceritakan kepada anak-anak kita di rumah dengan tujuan agar mereka mengingat dan mensyukurinya kepada Tuhan. Kisah Daud sebenarnya sudah diceritakan di dalam kitab 1 Samuel dan kitab 2 Samuel. Namun di dalam kitab 1 Tawarik kita kembali menemukan kisah hidup seorang raja Israel terbesar ini dari sudut pandang yang berbeda. Isi kitab 1 Tawarik lebih memperlihatkan kekuatan dan kecakapan Daud daripada kelemahannya. Kepercayaan dan kesetiaan Daud kepada Allah ditampilkan sebagai teladan bagi para pemimpin Israel. Setelah Allah memilih Daud dan keturunannya untuk memimpin Israel dan mendirikan bait Allah, Daud digambarkan sebagai orang yang menjadikan negeri Israel aman sentosa. Daud adalah sosok pribadi yang terus-menerus memberikan contoh yang dapat mengajari dan mempengaruhi generasi untuk menyadari bahwa Tuhan Sang Pencipta alam semesta berkuasa atas segala yang diciptakannya. Sebelum Daud menjadi raja kedua di Israel, maka Daud dikenal sebagai gembala kambing domba. Ia memiliki suara yang bagus dan juga pandai memainkan musik kecapi. Dalam masa kepemimpinannya di Israel, Daud membuat rancangan dengan menghimpun para tua-tua Israel, terutama dalam membangun gedung-gedung tempat beribadah.
mengutamakan hak orang-orang Lewi, Bani Harun, dan juga para imam merupakan tindakan yang utama yang dilakukan oleh Daud. Sebab rencana Daud adalah untuk memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, tempat beribadah bangsa Israel. Dengan sukacita pertolongan Tuhan, seluruh rekan teman sekerja Daud bersorak kepada Tuhan dengan membawa musik kecapi, ceracap, nafiri, dan dengan tari-tarian mereka bersorak-sorak memuji Tuhan. Tabut Allah berisi 2 loh batu, tongkat Harun yang bertunas, dan roti manna. Tabut itu melambangkan pengarahan, melambangkan persediaan, melambangkan kuasa dan kemurahan Allah yang dijumpai dalam ketaatan yang setia kepada Dia dan perjanjiannya. Menempatkan tabut di Yerusalem menunjukkan bahwa Daud ingin mengembalikan bangsa itu kepada maksud keberadaan yang semula dan mendasar, yaitu menjaga agar Allah dan firman-Nya tetap menjadi pusat hidup bangsa Israel. Banyak mujizat Allah pada masa lampau yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Antara lain, menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, memberi mereka makanan dan minuman sewaktu mereka berada di padang gurun, memberi mereka hukum Taurat di Sinai, menolong mereka menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki negeri Kanaan. Dan dalam pasal yang ke-16 ini, kembali bangsa Israel merasakan pertolongan Tuhan, di mana Daud berhasil memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Saudara-saudari, ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keberpihakan Tuhan atas pertolongannya bagi bangsa Israel menurut Daud bukan hanya dirasakan oleh manusia saja, tetapi jika kita membaca di ayat 31 sampai ayat yang ke-33 ini, disampaikan bahwa langit dan bumi pun turut bersukacita dan bersorak-sorai, bahkan mengakui Allah sebagai raja atas bumi ini. Bahkan gemuruh laut dan pepohonan di hutan mengambil tempat untuk bersukacita atas kasih karunia Allah. Johannes Calvin pernah mengatakan dan menamakan alam ini suatu theatron gloriae Dei, yaitu suatu panggung kemuliaan Allah. Maka ketika matahari, bulan, dan bintang-bintang bersinar berkedip-kedip, Gloria Dei yang dipujinya. Maka ketika burung-burung berkicau, Gloria Dei yang dinyanyikannya. Dan beraneka ragam bunga berkembang, Gloria Dei yang dimuliakannya. Manusia juga sudah sangat seharusnya memuji Tuhan dengan segala gerak-gerik hidupnya dan dengan segala totalitas hidupnya. Manusia bersyukur kepada Allah dengan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Allah dengan pujian, kidung nyanyian, dengan ibadah, dengan doa.
dan dengan seluruh totalitas hidupnya. Seperti di dalam ayat yang ke-34 di dalam teks tadi dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita bersyukur dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Justru saat ini banyak orang yang mempertanyakan, di manakah Tuhan yang kita sembah itu? Sampai berapa lama lagi kita dalam masa ketakutan karena COVID-19 ini? Sampai berapa lama lagi kita melakukan ibadah minggu di rumah dan tidak bisa melakukan ibadah minggu di gereja? Ketidakstabilan hidup karena adanya penderitaan, karena adanya kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, tentu membuat iman kita seharusnya semakin dinamis, bukan menjadi mandek atau menjadi berhenti. Seperti Daud di dalam ayat 35 sampai 36, Daud datang memohon dengan segala kerendahan hati, memohon pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup bangsa tersebut ke depan. Daud memohon kepada Tuhan, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka melalui renungan khotbah pada Minggu Jubilate ini, ada 3 pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Ketidaksetiaan manusia tidak akan pernah menggagalkan kesetiaan Allah akan janjinya. Tuhan telah memenuhi janjinya dengan memberi kita pengampunan melalui Yesus Kristus yang lahir untuk kita dan mati untuk kita. Bahkan Yesus telah bangkit mengalahkan kematian dan maut. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha mengetahui segala bahasa. Kita bersyukur bahwa teknologi komunikasi online virtual dapat menyambung dan membangun persekutuan untuk menjangkau yang jauh menjadi dekat. Karena itu, mari tetap setia mensyukurinya bersama-sama keluarga dengan melakukan ibadah di rumah masing-masing. Seperti bangsa Israel di dalam teks ini, mereka bukan hanya bernyanyi dan memainkan musik kecapi dan ceracap, tetapi mereka juga membawa persembahan korban bakaran kepada Allah. Sebab pujian dan penyembahan orang percaya haruslah dalam bentuk ucapan dan tindakan. Pada Minggu Jubilate ini kita mengikut sertakan anak-anak sekolah minggu dalam pelayanan musik mengiringi nyanyian ibadah minggu. Tentu ini adalah hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan, supaya dengan keikutsertaan mereka di dalam pelayanan minggu, mereka akan bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, manusia dan alam perlu berjalan bersama dalam hubungan yang selaras, karena manusia adalah satu dengan alam. Manusia modern sekarang ini jangan kehilangan sikap yang lembut dan kehilangan sikap ramahnya terhadap alam. Dalam teks yang kita baca tadi, alam pun dikatakan turut memuji dan memuliakan Allah. Dikatakan tadi di dalam teks ini, langit bersuka-cita, bumi bersorak-sorak, gemuruh laut beria-ria, pohon-pohon di hutan bersorak-sorak.
sama seperti yang dikatakan Johannes Calvin, Gloria Dei yang dipujinya, Gloria Dei yang dimuliakannya dan yang dinyanyikannya. Dan yang ketiga yang mau disampaikan kepada kita adalah tetap memohon dengan iman di masa sulit pandemi COVID-19 ini. Memohon kepada Tuhan, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Aspek keselamatan yang kita minta di dalam doa kita kepada Tuhan meliputi seluruh makhluk dan alam semesta ini. Permohonan doa yang kita sampaikan juga harus kita lakukan di dalam hidup kita, seperti menata lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan akan membuat virus-virus mati dan tidak mengganggu kehidupan kita lagi. Doa kita, kiranya Allah semesta alam melepaskan kita dari setiap bahaya dan virus yang mematikan, dan akhirnya Allah yang kita sembah itu mengumpulkan kita kembali untuk berjubilate, bersorak, memuji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di sorga yang telah memberi kepada kami kehidupan, yang telah memberi kepada kami kebahagiaan, kebersamaan bersama dengan keluarga kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan dan percaya bahwa Allah yang akan terus memelihara kehidupan kami di masa-masa sulit ini. Kami percaya juga Tuhan, Engkau yang memelihara alam semesta ini. Karena alam semesta ini adalah ciptaan-Mu yang Tuhan ciptakan untuk kami diami, untuk kami nikmati di dalam kehidupan kami. Bahkan kami dapat melestarikan, menjaga lingkungan kami dengan ucapan syukur bahwa kami bisa berjalan bersama sebagai ciptaan Tuhan yang terus-menerus akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu di dunia ini. Biarlah Engkau menjadi penyelamat kami, melepaskan kami dari mara bahaya virus pandemi COVID-19 ini. Dan pada akhirnya Tuhan akan mengumpulkan kami kembali sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Di dalam Yesus Kristus kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 9. Demikianlah bunyinya. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Amin. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat
dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.